perkenalkan nama saya Herlinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penerapan manajemen risiko studi kasus pada UMKM Sari Pakuan CV Jarwal Mega Buana. Sedikit saya akan jelaskan tentang identitas jurnal, yaitu judulnya Perencanaan Penerapan Manajemen Risiko Studi Kasus pada UMKM Sari Pakuan CV Jarwal Mega Buana. Penulisnya yaitu Yuha Nadira, tahun terbit 2019, jurnal yang digunakan, Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang di mana UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga yang dalam jumlah yang besar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto, sekitar 61,9%. Namun di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perkembangan ekonomi yang dinamis, UMKM menghadapi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan usaha. UMKM Sari Pakuan ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi kue dan masih tergolong usaha yang relatif muda. Karena usia yang masih muda, UMKM ini menghadapi berbagai risiko operasional maupun pengembangan bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukannya sistem manajemen risiko yang membantu perusahaan mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko sistematis agar tujuan usaha dapat tercapai secara optimal. Dia penelitian dari jurnal ini yang pertama minimnya penerapan manajemen risiko terstruktur pada UMKM. Yang kedua, risiko yang sedang dihadapi belum didokumentasi secara sistematis. Yang ketiga, perlunya didesain manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 untuk meminimalisir risiko. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja risiko utama dalam bisnis UMKM? Yang kedua, bagaimana langkah pengelolaan risiko yang sistematis dan terencana di UMKM Sari Pakuan? Tujuan dari jurnal ini yaitu mengidentifikasi risiko dalam proses bisnis UMKM Sari Pakuan, merencanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2009. Metodologi yang digunakan jenis penelitiannya yaitu studi kasus kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya UMKM Sari Pakuan. Teknik pengumpulan datanya literatur ISO 31000-2009. Yang kedua, fokus discussion group dengan 8 pihak internal UMKM dan observasi partisipatif. Kemudian pengukuran tingkat kematangan risiko. Kemudian analisis datanya menggunakan tahapan ISO 31000-2009 yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pengawasan dan peninjauan, komunikasi dan konsultasi. Temuan utama dari jurnal ini yaitu yang pertama, risiko pada UMKM Sari Pakuan. Total 14 risiko yang utama diidentifikasi dengan kategori 7 risiko operasional, 2 risiko pasar, 3 risiko strategis, 1 risiko reputasi, dan 1 risiko kepatuhan. Contohnya seperti gagal mencapai target produksi, lokasi kurang strategis, dan produk berjamur dalam kendala perizinan BPOM. Manajemen risiko yang dirancang telah dibuat secara formal dan tertulis yang mencakup 5 proses awal dari 7 manajemen risiko ISO 31000-2009. 2 proses akhir yaitu pengawasan dan peninjauan serta komunikasi dan konsultasi belum diterapkan karena manajemen risiko ini baru dirancang. Kemudian penanganan risiko. Upaya penanganan risiko diputuskan adalah 3 opsi utama yaitu mengurangi atau memitigasi, menerima risiko, dan mentransfer. UMKM Sari Pakuan memilih mentransfer 2 risiko dan memitigasi 12 risiko lainnya. Kesimpulannya, 14 risiko utama dapat menghambat pencapaian tujuan UMKM. Manajemen risiko dapat menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima dan penanganan risiko secara sistematis membantu UMKM mencapai sasaran bisnis secara optimal. Sarannya yaitu mengimplementasi 7 proses penanganan risiko termasuk pengawasan dan komunikasi. Integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis UMKM dan peningkatan tingkat kematangan risiko secara berkelanjutan, serta penunjukan penanggung-jawaban dan pengelolaan risk register secara formal. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, kekuatan dari penelitian ini metodologi risiko secara komprehensif, di mana penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif yang tepat untuk mengkaji secara mendalam manajemen risiko pada UMKM secara spesifik. Pendekatan ini didukung dengan teknik pengumpulan data primer, yaitu focus discussion group dengan 8 pihak internal dari UMKM dan observasi partisipasi sehingga data yang diperoleh secara kontekstual dan relevan dengan kondisi nyata UMKM Sari Pakuan.
Kebaruan penelitian ini juga menggunakan standar internasional yaitu standar ISO 31000-2009 yang formal dan terpadu khususnya pada UMKM, di mana penerapan manajemen resiko masih minim menurut literatur yang umum. Fokus pada UMKM juga yang masih muda dan dinilai rawan resiko memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan manajemen resiko bisnis kecil. Pendekatan sistematis dengan tahapan ISO 31000 serta pengukuran risk Maturity assessment juga dapat membantu memberikan, kesiapan implementasi manajemen resiko di UMKM. Kemudian kontribusi praktis yang jelas, di mana praktik yang jelas yaitu hasil yang menunjukkan desain manajemen resiko yang tertulis secara formal dan struktur sesuai dengan standar internasional, menjadikan penelitian ini, sebagai referensi praktis UMKM lain untuk mengadopsi pengelolaan resiko secara sistematis. Kelemahan dari penelitian ini yang pertama, objek penelitian hanya satu UMKM. Penelitian hanya dilakukan pada satu UMKM Sari Pakuan, sehingga hasilnya sangat spesifik terhadap kondisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sulit digeneralisasikan untuk seluruh UMKM di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian, belum menguji implementasi secara penuh di mana penelitian ini hanya pada tahap perancangan manajemen risiko tanpa pengawasan, peninjauan, komunikasi, dan konsultasi belum dilaksanakan, sehingga efektivitas rancangan yang dibuat belum dapat dibuktikan secara nyata. Kemudian, terbatasnya sumber daya dan pengetahuan SDM UMKM dalam mengelola risiko secara mendalam, di mana data Premier hanya diperoleh dari 8 orang internal dan tidak ada keterlibatan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau regulator yang sebenarnya juga dapat memberikan perspektif risiko yang berbeda. Konsistensi rumusan masalah, metode, dan kesimpulan, di mana rumusan masalah yang menanyakan resiko utama dan langkah pengelolaan resiko sudah dijawab dengan jelas melalui metode kualitatif dan studi kasus dan fokus discussion group terkait identifikasi dan perancangan langkah pengelolaan resiko secara sistematis. Simpulan yang menyatakan telah teridentifikasi 14 resiko utama dan dirancang manajemen resiko formal sesuai 31.000 konsisten dengan tujuan dan proses penilaian yang dijalankan, namun serta metodologi yang digunakan. Namun, keterbatasan dari implementasi proses akhir manajemen risiko menandakan hasil masih bersifat rancangan dan belum diuji kelayakannya secara penuh, sehingga mestinya diperhatikan fokus simpulan dan hanya dari sampai perancangan saja. Menurut saya, dari opini saya, resiko ini memang perlu dikelola secara sistematis. UMKM ini seringkali fokus pada operasional sehari-hari dan mengabaikan resiko-resiko yang dapat mengganggu bisnis. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko formal yang dapat membantu perusahaan mengantisipasi masalah tersebut dapat menimbulkan sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian, temuan resiko sesuai dengan kondisi nyata UMKM, di mana resiko seperti produk berjamur, target produksi tidak tercapai, kenaikan biaya kontribusi, dan perizinan BPOM merupakan resiko yang memang sering dihadapi oleh usaha makanan skala kecil dan menengah. Kemudian saran saya yang pertama yaitu melakukan implementasi terhadap rancangan manajemen risiko yang telah dibuat. Implementasi dan evaluasi secara penelitian selanjutnya dapat fokus pada penerapan dari seluruh manajemen risiko, khususnya tahap pengawasan, peninjauan, dan komunikasi. Evaluasi dampak penerapan terhadap penurunan risiko dan pencapaian tujuan bisnis membutuhkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan efektivitas rancangan. Kemudian, eee, melaksanakan tahap monitoring dan review secara berkala, kemudian menambahkan jumlah informasi seperti pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan regulator. Kemudian menggunakan data kuantitatif mendapat untuk mengukur dampak finansial terhadap risiko secara lebih akurat. Kemudian, studi pembanding antara UMKM, melakukan studi kasus pada berbagai UMKM dari jenis usaha atau wilayah yang berbeda untuk memperoleh model manajemen risiko yang lebih generalisasi dan adaptif. Penentuan risiko yang memitigasi dan mitigasinya dapat dibandingkan untuk mengetahui best price antara best practice antara risiko UMKM. Kemudian juga pengembangan risk maturity model kuantitatif
mengembangkan dan mengukur tingkat kematangan, manajemen risiko UMKM berdasarkan indikator kuantitatif, yang jelas dan dapat membantu UMKM mengukur dan meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Kemudian untuk arah tujuan penelitiannya yaitu menerapkan model yang sama pada beberapa UMKM di sektor berbeda untuk pembandingan profil resiko. Kemudian meneliti pengaruh penerapan manajemen resiko kinerja keuangan UMKM. Ketiga, yang mengembangkan sistem manajemen resiko berbasis digital untuk UMKM. Keempat, membandingkan efektivitas ISO 31000 dengan kerangka risk management lainnya pada UMKM. Kritik saya pada jurnal ini secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kualitas yang baik karena menggunakan standar ISO 31000 dan memberikan kontribusi yang praktis bagi UMKM. Namun keterbatasannya terletak pada objek penelitian yang hanya satu UMKM dan belum adanya pengujian implementasi secara penuh. Meskipun demikian, penelitian ini tetap relevan sebagai dasar pengembangan manajemen risiko pada UMKM di Indonesia. Temuan jurnal terkait ISO 31000, di mana yang pertama penetapan konteks, di mana berdasarkan isi jurnal, temuan-temuan ini terkait manajemen risiko UMKM Sari Pakuan berkaitan beberapa tahapan eh, proses dalam standar ISO 31000-2009, yaitu penetapan konteks, penentuan tujuan manajemen risiko ruang lingkup dan saran UMKM Sari Pakuan, dan penetapan konteks ini membantu memahami lingkungan organisasi dan ruang lingkup risiko yang akan dikelola. Kemudian identifikasi risiko, di mana identifikasi sebanyak 14 risiko utama yang dihadapi UMKM Sari Pakuan, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, strategis, reputasi, dan kepatuhan. Yang ketiga, analisis risiko. Penggunaan matriks risiko dapat mengukur dampak frekuensi risiko sehingga dapat menentukan tingkat resiko dari sedang, tinggi, hingga ekstrim. Kemudian evaluasi resiko, membandingkan hasil analisis resiko dengan kriteria resiko untuk menentukan prioritas, resiko pengelolaan, dan kelulusan penanganan resiko. Kemudian yang penanganan resiko, di mana penentuan strategis mitigasi terhadap resiko yang dihadapi termasuk mengurangi dampak atau frekuensi dan menerima risiko atau mentransfer risiko. Sedangkan dua proses lainnya seperti pengawasan peninjauan, komunikasi, dan konsultasi belum dapat diterapkan secara penuh pada UMKM Sari Pakuan ini karena manajemen risiko baru dirancang dan belum diimplementasikan secara menyeluruh. Secara garis besar, jurnal ini memperluas konsep ISO 31000 dalam konsep penerapan manajemen risiko UMKM. Jurnal ini mendeskripsikan secara rinci bagaimana prinsip dan proses ISO 31000 dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks UMKM yang beroperasi di bidang produksi kue yang masih berusia muda dan memiliki karakter risiko spesifik. Ini menunjukkan penerapan konsep ISO 31000 ini pada skala UMKM yang seringkali kurang dapat perhatian dan literatur manajemen risiko. Jurnal juga mengadopsi 7 langkah, yaitu proses manajemen risiko sesuai ISO 31000, yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, penanganan, pengawasan, serta komunikasi. Namun jurnal ini belum mengakui dua proses akhir dijalankan pada tahap awal penerapan di UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian waktu dan sumber daya implementasi standar pada UMKM. Temuan dari jurnal ini beberapa implikasi praktis yang sangat berguna dalam penerapan Enterprise Risk Management atau ERM di organisasi, terutama dalam konteks UMKM maupun organisasi dalam skala serupa. Yang pertama, penerapan standar ISO sebagai kerangka kerja IRM, di mana organisasi dapat menggunakan standar ISO 31000 sebagai pedoman baku dalam merancang penerapan sistem manajemen risiko yang sistematis dan terstruktur yang mencakup 7 proses utama. Kemudian yaitu penyesuaian proses manajemen risiko sesuai kapasitas organisasi, kemudian pengembangan kebijakan formal, penanggung jawab risiko, dan terakhir pengukuran tingkat kematangan risiko. Kemudian
Contoh saya ambil dari penerapan di Indonesia yaitu pada Kementerian Keuangan, di mana sistem manajemen risiko menyeluruh Kementerian Keuangan melalui unit-unit seperti Direktorat Pembendaharaan menjalankan manajemen risiko infrastruktur yang mengacu pada SNI ISO 31000/2018. Dokumen resmi B menegaskan bahwa proses manajemen risiko mengacu pada standar manajemen risiko internasional yaitu ISO 31000/2018 yang diintegrasikan ke siklus kerja dan pengambilan keputusan. Implementasi ini memperkuat dan ketepatan alokasi anggaran dan ketahanan operasional serta tata kelola keuangan negara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.